Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi secara offline dan daring. Persidangan Mahkamah Konstitusi Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline dan daring. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain hadir Hadirin sebelum yang kami persidangan hormati, dimulai. berikut ini akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Dan secara offline dan advokat daring. yang menjalankan tugas sebagai kuasa Pihak-pihak hukum diwajibkan wajib mematuhi mengenakan tata tertib persidangan para pihak, secara offline saksi, dan ahli, daring. dan atau pihak lain bersifat tertib, para tenang, pihak dan saksi, ahli, Tata dan tertib atau pihak persidangan lain Mahkamah hadir sebelum Konstitusi persidangan dan atau pihak secara lain offline menyampaikan dan daring. sikap saksi, ahli, dan atau pihak para diri pihak mengenakan apabila saksi majelis ahli dan atau pihak lain hadir Hadirin yang menjalankan secara tugas offline sebagai kuasa dan advokat daring. yang wajib mengenakan sebagai ahli Pihak-pihak dan diwajibkan wajib mematuhi memberi tata kepada tertib ahli, persidangan pihak secara offline menentukan dan badan daring. dan atau pihak lain dan bersifat Satu, tertib ruang para tenang. pihak dan saksi 7. larangan Tata badan tertib atau pihak persidangan lain Mahkamah hadir sebelum Konstitusi persidangan persidangan dari pihak lain secara Dua, offline menunjukkan dan dari daring. saksi dan ahli Lalang dan satu, beserta para pihak mengenakan saksi majelis ahli dan atau pihak lain Hadirin yang secara tugas offline dan jasa advokat yang wajib tugas sebagai Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline memberi dan badan kepada daring. majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan, menghina para pihak dan meninggalkan ruang sidang. Pihak lain 7 dan larangan bagi para pihak saksi memberikan dukungan, komentar, tanggapan, dan ahli beserta para pihak mengenakan saksi majelis ahli dan atau pihak lain Hadirin secara offline jasa advokat yang wajib tugas sebagai Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline memberi dan badan daring. kepada majelis hakim dengan sikap memberikan badan menghina perkataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutuskan larangan bagi para pihak saksi memberikan dukungan, komentar dan tanggapan pihak lain atau yang beserta para pihak mengenakan saksi majelis ahli dan atau pihak lain Hadirin Secara sebagai offline jasa advokat yang wajib tugas sebagai pihak-pihak para pihak diwajibkan ahli tata tertib dan persidangan secara yang offline akan mengajukan atau meninggalkan ruang sidang secara daring memberikan badan harus mendapatkan izin dari terhadap independensi hakim dalam kewajiban larangan bagi para saksi, ahli dan atau pihak komentar dan tanggapan memastikan kelancaran saksi dan para pihak mengenakan saksi majelis ahli dan menyesuaikan keadaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain
yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki ruang persidangan. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang pada siang hari ini adalah sidang untuk perkara nomor 91, 103, 105, 107 tahun 2020 dan nomor 4 serta nomor 6 tahun 2021. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden yang menurut catatan dari kepaniteraan bahwa DPR ada surat pemberitahuan tidak bisa hadir karena bertepatan dengan agenda sidang yang telah ditentukan di DPR. Kemudian para pemohon untuk 6 perkara ini semuanya hadir, serta dari kuasa Presiden menurut catatan dari Panitra hadir 6 menteri. Ini luar biasa, mungkin baru pertama kali dalam sejarah MK ini, yang seharusnya adalah 9 menteri, tapi baru 6 yang konform hadir. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih, mengapresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu Menteri sebagai kuasa dari Presiden. Perlu disampaikan bahwa ada surat permohonan dari kuasa Presiden yang meminta supaya kuasa Presiden bisa hadir secara luring dalam persidangan ini dengan beberapa pertimbangan, antara lain kalau dari pihak Presiden, kuasa Presiden diperkenankan hadir, maka para pemohon pun harus diperlakukan sama. Artinya hadir secara luring, termasuk DPR tentunya. Dan itu berarti ruangan persidangan di MK sangat tidak memungkinkan dikaitkan dengan prokes ya, COVID, sehingga kami memutuskan untuk menolak permohonan untuk hadir secara luring. Kemudian selanjutnya perlu disampaikan bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR dan Presiden mengenai pengujian formil. Jadi yang dijawab atau yang
dibahas dalam keterangan DPR dan Presiden adalah terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang diuji. Jadi belum masuk ke pengujian material. Jadi sekali lagi untuk sidang hari ini, mohon nanti kuasa Presiden hanya menyampaikan mengenai proses pembentukan undang-undang yang diuji. Karena DPR berhalangan, maka kami persilakan pada kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan, atau mungkin ada dari Yang Mulia anggota majelis untuk menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga kepada pemerintah dan para pemohon atau kuasanya. Kami perlu menjelaskan bahwa Mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil dengan uji material. Jadi sidang hari ini dengan beberapa rangkaian setelahnya itu hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kami sendiri dibatasi oleh waktu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir ketika memutus kasus Undang-Undang KPK, uji formil ini akan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja, terhitung dari kalau di putusan itu dari diregistrasi, tapi karena ini tidak bisa dipenuhi itu, terhitung dari sidang kita hari ini. Jadi 60 hari kerja dari sekarang, paling lama, uji formil akan diputus oleh Mahkamah. Dan oleh karena itu, kita perlu sampaikan, sidang ini bisa dilaksanakan, sangat mungkin dilaksanakan setiap minggu, minimal 1 kali, untuk penyelesaian permohonan uji formil. Jadi, ada memang permohonan yang uji formil saja, ada permohonan yang bergabung uji formil dan uji material, dan itu di-split, kita akan menilai uji formilnya terlebih dahulu. Oleh karena itu kita berharap pemerintah pada persidangan penyampaian keterangan hari ini, itu menyampaikan keterangan terkait dengan proses formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah misalnya, karena berdasarkan bahan yang sudah sampai ke tangan kami di Mahkamah Konstitusi, itu masih terpisah-pisah. Kami tidak pemerintah bisa menyampaikan, dan kalau mau menjadikannya sebagai satu kesatuan utuh, itu bisa kita lanjutkan di persidangan berikutnya. Nah itu, dan mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan hari ini karena masih terpisah-pisah, nanti akan ada juga tambahan-tambahan pertanyaan dari majelis hakim yang bisa melengkapi keterangan yang disampaikan pemerintah. Sederhananya, pemerintah, mestinya keterangan karena ini menyangkut uji formil, prosesnya sama semua. Jadi cukup dengan satu keterangan saja menggabungkan untuk setiap permohonan. Jadi keterangan Presiden dan keterangan DPR itu cukup dalam bentuk satu keterangan saja. Karena itu akan menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengesahan oleh Presiden, dan proses pengundangan. Jadi kami, Mahkamah, akan lebih banyak mendengar soal-soal keterpenuhan syarat formil dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi mulai dari pengusulan, kemudian pembahasan bersama, persetujuan bersama, kemudian pengesahan oleh Presiden, dan pengundangan sebagai tahap terakhir untuk diberlakukan kepada masyarakat luas. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga hari ini ya
Iya, kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan semuanya dan belum tergabung menjadi satu naskah, Mahkamah juga tidak keberatan kalau pemerintah misalnya minta penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Tambahan, ya Pak masih Ketua. ada yang mulia Prof. Arief, silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Bapak-bapak, para menteri yang mewakili pemerintah, pemohon yang sangat saya hormati, ada Ibu Menteri juga. Yang perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, jadi masih dimungkinkan pihak pemerintah untuk melakukan konsolidasi dulu keterangan yang berhubungan dengan pengujian formil. Itu yang pertama. Kedua, juga perlu dikonsolidasikan bukti. Jadi pemerintah juga sudah menyampaikan kepada kami di Mahkamah bukti-bukti dari rencana mulai dari rencana undang-undang Cipta Kerja dan sebagainya ini, tapi belum terkonsolidasikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan persidangan ini belum dapat disahkan. Oleh karena itu kita minta dilakukan konsolidasi dari alat bukti ini. Itu yang pertama. Untuk lebih jelasnya, nanti pihak pemerintah bisa berhubungan dengan kepanitraan untuk melakukan konsolidasi bukti ini. Kemudian yang kedua, nomor kode buktinya itu bukan T atau termohon, tapi PK. Jadi nanti dikonsolidasikan dengan nomor bukti, misalnya PK1, PK2, dan seterusnya sampai seluruh bukti itu ada labelingnya. Jadi harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Saya kira untuk pelaksanaan yang semacam ini, saya lihat di dalam yang mendampingi Bapak Menko dan Bapak Ibu Menteri itu ada Dirjen Perundang-undangan, saya kira itu sangat paham sekali bagaimana untuk mengkonsolidasikan bukti-bukti ini dan mengkonsolidasikan keterangan dalam pengujian formil. Terima kasih itu Pak Ketua. Baik, itu beberapa catatan tambahan dari majelis. Selanjutnya kami persilakan kepada kuasa Presiden untuk menanggapi atau memberikan keterangan khusus yang terkait dengan uji formil. Nanti bisa menunjuk dari salah seorang menteri, apakah Menko atau Pak Menkumham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim dan para pemohon. Dalam persidangan secara daring ini yang hadir selaku kuasa Presiden adalah saya sendiri, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga hadir Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Ellen, yang regulasi di kantor Kementerian Perekonomian, Saudara Widodo Eka Cahyana, tadi Dirjen PUU, yang tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat, kemudian Bapak Saudara Anwar Sanusi, Sekjen Kementerian Keuangan, Saudara Zainal Fatah, Sekjen Kementerian PUPera, dan turut hadir Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,
Dan Yang Mulia, tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Yang Mulia, beserta usulan ataupun pendapat dari Pak Hakim, kami mengusulkan dan menerima saran-saran yang disampaikan tadi, bahwa dengan agenda yang diagendakan untuk uji formil saja, maka tentu ada perbedaan daripada materi yang akan disampaikan oleh pemerintah, di mana tadi disampaikan oleh Hakim yang terhormat, yang mulia, bahwa materi yang disampaikan pemerintah masih ada dua bagian, yaitu terkait dengan uji formil dan uji material, karena ini dalam perkara nomor 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 ada hal yang mencampurkan antara uji formil dan uji material. Nah, untuk mengkonsolidasikan material sesuai dengan apa yang dimintakan, termasuk untuk melengkapi berkas terkait dengan kodifikasi daripada bukti, maka kami mohon kepada Yang Mulia agar pemerintah diberikan waktu 1 minggu untuk penundaan sidang. Demikian, Yang Mulia, mohon arahan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Menko. Kalau begitu, ya sidang ini kami tunda atau kita tunda hari Kamis 17 Juni 2021 jam 9.00 WIB dengan agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden terkait dengan uji formil dari ke-6 perkara terkait. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 91, 103, 105, 107, PUU 18 Romawi 2020 dan perkara nomor 4 dan 6, PUU 19 Romawi 2021 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk perkara nomor 17 PUU 19 Romawi 2021. Terima kasih, selamat siang.